Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sekarang masuk pada pembahasan sunnah puasa. Setelah kita membahas kemarin hal-hal yang dibolehkan ketika puasa. Sekarang masuk sunnah puasa. Di antara sunnah yang harus atau dianjurkan untuk kita lakukan adalah makan sahur. Ya. Di dalam makan sahur ada keberkahan. Di waktu sahur juga ada keberkahan. Dan para sahabat, ya mereka ketika waktu sahur, disitulah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfarnya, yaitu di waktu sahur. Di waktu sahur ya tentunya ini menjelang sholat subuh. Ya makan sahur dan dianjurkan untuk mengakhirkannya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut ada keberkahan. Dan di antara manfaat ya dari makan sahur yang pertama adalah ya bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita tetap kuat. Ya, ini bentuk ikhtiar. Kemudian yang kedua, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika puasa Ramadan ya maka continue tetap makan sahur. Kemudian di antara manfaat yang lain adalah menyelisihi ahli kitab. Karena ahli kitab puasa tanpa makan sahur. Ya, puasa tanpa makan sahur. Yang berikutnya adalah menjadikan seseorang itu mudah untuk sholat subuh. Ya, kalau waktu makan sahurnya tepat. Karena kalau misalnya nggak paham tentang waktu makan sahur yang dianjurkan oleh Rasulullah, akhirnya makan sahurnya nanti semau kita. Ya, ada yang makan sahur jam 2, jam 1 malam. Ya, walaupun hukum asalnya boleh, tetapi kalau kita lihat dari hadis yang disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Anas, bahwasanya apa kata Anas? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan Zaid bin Thabit berdua makan sahur. Artinya Nabi pernah sahur bareng sama Zaid ya. Zaid bin Thabit. Falamma faragha min sahurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Tatkala keduanya selesai makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat, yaitu sholat subuh. Selesai makan sahur, kemudian dilanjutkan Nabi berdiri pergi ke masjid untuk sholat subuh. Qulna li Anasin, ya kami berkata, ya periwayat hadis ini ya berkata kepada Anas, kam kana baina
faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fis shalah. Ya, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Ya, selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat. Kemudian qala qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah, yaitu sekitar waktu yang diperlukan seseorang untuk membaca 50 ayat Al-Qur'an. Berarti kalau 50 ayat Al-Qur'an kita baca ya mungkin kurang lebih sekitar setengah jam ya, kalau santai. Kalau agak cepat ya sekitar 20 menit. Berarti waktu sahur yang tepat adalah setengah jam ya, kurang dari waktu sholat subuh. Kalau sholat subuh jam 5, yang pas makan sahurnya setengah 5. Itu pas banget ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Kurang lebih dari makan sahur ke sholat subuh yaitu 50 ayat Al-Quran dibaca ya, coba dites nanti ya, baca ya surat ya misalkan Tabarok misalnya ya, Al-Mulk atau Al-Insan, itu berapa ayat ditambah beberapa ayat lagi, paskan 50 ayat, kira-kira berapa menit ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan makan sahur seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kadang jam 1 malam sudah kentong-kentong sahur kan gitu, ganggu orang tidur akhirnya. Harusnya orang tidur siang capek kerja, jam 1 sudah digedor-gedor pintunya, sahur, padahal masih mau tidur. Jadi yang tepat makan sahur itu kurang lebih setengah jam sebelum waktu subuh. Ya tentunya kalau sudah selesai makan sahur, adzan subuh ya kan, maka mudah kita ibadah sholat subuh. Tapi kalau jam 2 makan sahurnya ya, kemudian selesai makan sahur tidur, kira-kira bisa dipastikan ke subuh lewat ya, bablas karena keasikan tidur. Tapi kalau makan sahurnya menjelang subuh ini enak dan di badan itu sehat, seger. Kalau udah makan terus tidur, nah itu rasanya perut ini kalau bahasa saya itu begah ya, ngap seperti itu, ngap. Nah makanya pasnya itu ya setengah jam sebelum sholat subuh. Nah itu diantara ya sunnah yang perlu kita lakukan. Dan memang berat ya, makan sahur ini berat ya. Beratnya kenapa? Di saat asik-asiknya tidur, nah kemudian makan sahur ya. Dan walaupun hanya dengan seteguk air atau satu potong roti, maka kita upayakan sahur ya. Nanti sudah selesai sholat subuh ya, kalau mau tidur lagi ya silahkan, walaupun pada asalnya kurang bagus tidur setelah sholat subuh. Tapi kalau memang betul-betul lelah ya, terpaksa harus tidur karena tidak ada waktu lain untuk istirahat, ya silahkan. Tapi nanti jangan sebelum subuh. Nah di dalam hadis ya disebutkan yang namanya sahur itu bukan hanya makan nasi saja, bukan ya, atau makanan-makanan yang lain ya, walaupun hanya dengan seteguk air itu sudah masuk dalam kategori sahur. Makan kurma, makan roti sedikit ya, masuk dalam kategori sahur. Karena Nabi bersabda, as-sahuru akluhu barakah fala tad'uhu ya, sahur itu makanannya penuh berkah, oleh karena itu fala tad'uhu, jangan ditinggalkan ya. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun di antara kalian itu hanya sekedar minum beberapa teguk air ya, 1 teguk air, 2 teguk air, nah maka ya cukup itu masuk dalam kategori sahur. Nah kemudian yang lebih dahsyat lagi di antara keutamaan orang-orang yang makan sahur disebutkan oleh Nabi, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Makna bersolawat di sini para ulama yang menyebutkan yaitu memberikan keberkahan, memberikan banyak kebaikan untuk orang-orang yang makan sahur ya, maka kita hendaknya
ya berlomba-lomba ya untuk makan sahur, jangan ditinggalkan. Ya walaupun ini hukumnya sunnah, ya sekali lagi ya walaupun hukumnya sunnah, ya tetap kita upayakan untuk makan sahur demi kesempurnaan puasa kita. Baik. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa maknanya adalah kalau memang matahari sudah tenggelam, segera berbuka. Ya, jangan menunggu karena faktor kehati-hatian, tunggu dulu 10 menit. Ya, ini tidak benar. Ya, karena apa? Orang-orang Syiah, mereka ada syariat puasa, kemudian berbukanya itu lewat dari tenggelam matahari. Artinya menunggu bintang gemintang muncul. Yang disebutkan oleh para ulama seperti itu kebiasaan orang-orang Syiah. Tatkala kita menyegerakan berbuka, berarti di sini kita menyelisihi orang-orang Syiah. Selain kita mengikuti sunnah Nabi SAW untuk menyegerakan berbuka. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia, ya umat Islam ini akan senantiasa berada di dalam kebaikan selagi mereka tetap menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka ya tentunya lihat waktu yang telah ditetapkan. Ya, jangan kurang 5 menit sudah berbuka, berarti matahari belum tenggelam. Ya, kalau dihitung di jadwal imsakiyah kan, misalkan jam 6:25 ya pastikan dulu. Ya. Jangan buru-buru baru kurang 5 menit lagi sudah berbuka, akhirnya batal. Ya. Kalau memang kita bisa melihat pastinya tenggelam matahari, maka itu afdal utama. Rumah kita misalkan tinggi, berada di ketinggian, terlihat sekali jelas matahari tenggelam, maka silakan berbuka. Nah, karena itu memang seperti itu cara yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya. Seperti di laut ya, misalnya di rig ya, ketika kita berada di rig itu jelas sekali ya, jelas sekali ketika matahari tenggelam itu jelas sekali. Sepertinya memang masih ada cahaya-cahaya merah, tapi itu bukan matahari, apa namanya ya istilahnya ya, bias cahaya matahari itu. Jadi bukan matahari hakikatnya sudah tenggelam. Nah, seperti itu. Maka itu patokan berbuka. Baik. Kemudian bagaimana teknis berbuka? Maka yang dianjurkan ya, kalau memang ada rutop, maka ini afdol. Rutop itu kurma yang masih basah atau masih muda ya rutop. Kalau memang tidak ada, yaitu samarat, beberapa kurma kering ya. Kurma yang coklat-coklat itu namanya tamar. Kalau yang lebih muda lagi baru itu namanya rutop. Ya, kurma basah, kurma yang muda ya, yang masih muda. Kalau memang tidak ada lagi, berarti seteguk air. Jadi urutannya yang pertama rutop. Kalau ada rutop, kita makan rutop. Adapun hitungan ganjil, ya mungkin para ulama mengambil hadis secara umum Allah mencintai yang ganjil. Adapun secara khusus, ya Nabi berbuka dengan kurma ganjil, itu saya belum pernah ya menemukan dalil tentang hal itu. Mungkin diambil kaidah secara umum. Yang ganjil. Kan punya HP 3 kan ganjil. Oh, 1 juga ganjil. Istri 3, jangan 4. Ganjil kan. Nah, jadi urutannya begitu. Ya rutop, kurma, baru air putih. Kalau tidak ada kurma, ya air putih. Nah, Ustaz, kalau kurma ini kan hukumnya sunnah. Yang wajib itu gorengan. Karena gorengan ini Ramadan laku. Ya, di mana-mana orang jual gorengan itu laku. Karena memang itu menu andalan. Menu spesial bagi orang yang puasa. Coba pilih mana nih, kurma atau tahu isi? Mas pilih mana, Mas? Tahu isi. Ya. Kalau bicara jujur pilih tahu isi.
Ya, karena tahu isi, wah ini enak ya. Ya rasanya itu nagih ya kan. Rasanya nagih. It's okay lah kita mau makan tahu isi, paling tidak makan kurma satu aja untuk meneladani Nabi SAW. Satu, kemudian baru tahu isi, ya, baru soto Makassar. Setelah itu mie ayam. Setelah itu nasi padang. Nggak bisa sholat sudah, saking kepenuhan. Ya, ditakarlah perut kita ini. Ya. Kadang-kala nafsu apa ya? Nafsu sesaat. Pingin makan ini, pingin makan itu. Giliran sudah penuh, ya Allah, susahnya bangun. Ya secukupnya, ya secukupnya. Dan kalau saya biasa makan itu pas sahur. Jadi kalau pas berbuka itu jarang sekali makan, kecuali menunya itu yang memang kita inginkan begitu. Yang jarang makan itulah gitu. Jadi makan nasi itu saya jarang, Pak. Ya, kalau pas berbuka. Ya pas sahur ya mungkin sekedarnya. Kalau Ramadan seperti itu. Pernah pengalaman saat umroh, ya, saat umroh itikaf itu kita bawa ransel. Nah kemudian kan 10 hari di dalam tidak ada menu nasi. Ketika jamaah sibuk ya cari nasi ya keluar ya untuk beli. Ya saya coba mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam masjid, ya, yaitu kurma, zam-zam, roti. Alhamdulillah ya. Ingat 3 hari saya diantar nasi oleh teman ya, 3 kali kalau nggak salah, bukan 3 hari ya, 3 kali, yaitu makan nasi selama 10 hari 3 kali. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan nyaman di perut itu, sekedar makan roti ya kan, sahur kan begitu. Nah, jadi 3 kali kalau nggak salah ya dalam beberapa kali itikaf Ramadan itu seperti itu. Jadi nyaman perut kita ya, tapi bukan berarti saya melarang makan nasi ya. Kadang ada orang yang kalau belum makan nasi belum dibilang makan. Indonesia banget gitu kan. Indonesia banget. Udah makan belum? Belum. Padahal mie ayam udah 2 mangkok. Tapi bilangnya belum makan karena belum makan nasi. Itu Indonesia. Ya kan, seperti itu. Oh, sudah azan ya. Dia ngomong dong. Baik, lanjut azan. Allahu Akbar, itu doa kita dikabulkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hina yuftir wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, doanya pemimpin yang adil, imam yang adil. Kemudian orang yang berpuasa saat berbuka, ya. Kemudian doanya orang yang terzolimi, ya. Maka saat berbuka puasa sempatkan ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar 1 menit, 1 doa, dua doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, minimal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini doa mencakup, ya, sifatnya umum doa ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, maka doa ini bagus ya saat momen-momen yang singkat, ya seperti saat berbuka puasa. Kalau sempat lagi kita doakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian bagaimana teknis berbuka yang dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadis. Tetap saat berbuka kita membaca bismillah, ya, membaca bismillah. Kemudian setelah kita minum atau makan kurma, maka ucapkan dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya. Maka ini doa yang dibaca, yaitu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Ya. Adapun ya doa-doa yang lain ya dari derajat-derajat hadis yang dikemukakan oleh para ulama, maka kesohihannya ya diragukan. Ya. Adapun hadis yang baru saya baca tadi, nah inilah yang banyak para ulama meneliti hadis ini adalah yang derajatnya kesohihannya tinggi. Ya. Adapun yang lain wallahu a'lam. Ya, saya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tentang kedudukan hadisnya. Baik, kemudian yang dianjurkan juga saat bulan puasa adalah memberi makan atau minum untuk orang yang berpuasa. Ya, tentunya makan dan minum untuk berbuka. Maka ada penjelasan yang ya cukup detail ya tentang memberikan makan dan minum ini. Ternyata yang mendapatkan keutamaan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ya, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Jadi orang yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, banyak orang salah paham terkait makna hadis ini. Ya, banyak orang memahaminya kalau dia memberi makanan berbuka, maka dia dapat pahala seperti orang yang diberi tersebut. Ternyata dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini, ternyata bukan hanya sekedar itu. Ya, bukan hanya sekedar itu, tetapi apa? Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa walaupun bukan untuk berbuka. Ya, misalkan pada tarawih kita ngasih makan, maka masuk dalam kategori kita memberi makan orang yang berpuasa, maka kita dapat pahala. Kita memberi makan sahur orang, ya, makan sahur bukan makanan berbuka. Jadi bukan hanya semata-mata makanan untuk berbuka. Kadang-kala kita maksa ya ke teman, ini nah makan, nah. Pertama harus dimakan kan. Supaya apa? Supaya dapat pahala katanya. Ternyata bukan seperti itu. Ya, ternyata penjelasannya sifatnya umum. Kapanpun makanan itu diberikan yang jelas untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang
berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut, ya berarti kita dapat double. Ya, makanya kenapa di bulan Ramadan ini ya kaum muslimin berlomba-lomba dalam memberikan makanan, minuman. Tujuannya untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya bagaimana Ustadz? Dia nggak puasa, tidak ada udzur, tapi tetap memberikan makanan orang berbuka. Apakah dia dapat pahala puasa? Tidak. Ya. Karena dia telah melanggar syariat Allah, dia tidak berpuasa. Kecuali yang tidak berpuasa ini karena udzur. Ya, seperti yang sudah disebutkan pertemuan yang lalu. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada udzur, dia membangkang perintah Allah, oh, nggak usah puasa katanya. Dengan alasan apa? Saya kan bisa ngasih makan orang yang puasa, nanti saya dapat pahala, nggak perlu puasa. Nah, ini tentunya pemikiran yang salah. Ya, tetap dia tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, kemudian yang kelima, di antara sunnah di bulan Ramadan, di bulan puasa ini adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Artinya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di dalam hadis disebutkan Nabi itu ketika Ramadan berbuat baik, bersedekah itu saking kencangnya, lebih kencang daripada apa? Daripada angin yang berhembus. Ya, angin yang bertiup. Angin berhembus kencang, tetapi Nabi bagaimana sedekahnya di bulan Ramadan itu lebih dari bulan-bulan biasanya. Ya, biasanya misalkan infak Jumat ya 5.000, ya. Ketika Ramadan kita tingkatkan ya 10.000. Ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya kita punya nilai lebih lah di bulan Ramadan. Selain pahala, kita juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mengikuti bagaimana ya sejarah Nabi SAW bersikap ketika Ramadan. Ya, pesan saya terakhir ya di Ramadan kali ini jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu percaya diri terhadap diri kita bahwasanya saya sholat pasti diterima. Tidak. Ya. Makanya banyak berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya. Banyak minta kepada Allah agar ibadah kita diterima. Kita tidak tahu ibadah mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu dosa-dosa yang mana yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Ya Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang semestinya memberikan apa yang semestinya mereka berikan, wajilah, hatinya itu dipenuhi dengan rasa takut. Ya, dipenuhi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud orang-orang yang memberikan apa-apa yang semestinya mereka berikan, yaitu para sahabat. Ya, para sahabat. Ketika turun ayat ini, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah kekasih hatinya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang memberikan apa yang semestinya mereka berikan, kemudian mereka itu taubat, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian hatinya itu takut kepada Allah, adalah orang-orang yang selesai zina? Apakah orang-orang yang selesai zina kemudian dia taubat kepada Allah?" Aisyah bertanya seperti ini. Apakah orang-orang yang selesai minum khamr kemudian taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah? Apakah orang-orang yang selesai mencuri, selesai melakukan perbuatan maksiat kemudian minta ampun, beristighfar kepada Allah? Apa jawaban Nabi SAW? La ya binta Siddiq. Bukan itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang puasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang zakat, sedekah, melakukan ibadah-ibadah, tetapi mereka itu taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ya, ada rasa khawatir jangan-jangan ibadah yang selama ini dilakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ya, saya berwasiat pada diri kami pribadi, pada teman-teman semua yang ada di sini,
maka banyak-banyak meminta kepada Allah agar selama ini ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka